Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di pertemuan ketiga ini kita membahas tentang data transaction language. Data transaction language itu adalah perintah yang berhubungan dengan pengolahan transaksi pada database. Transaksi database adalah satu unit kerja yang terdiri dari satu atau lebih operasi. Contoh klasiknya itu transfer bank dari satu akun ke akun lainnya. Transaksi lengkap harus memastikan keseimbangan antara akun pengirim dan penerima. Ini berarti bahwa jika akun pengirim mentransfer jumlah X, maka penerima menerima jumlah X, tidak lebih atau tidak kurang. Transaksi PostgreSQL bersifat atomik, konsisten, terisolasi, dan tahan lama. Sifat-sifat ini sering disebut sebagai ACID atau atomitas, konsistensi, isolasi, dan daya tahan. Atomitas itu memastikan bahwa semua operasi dalam unit kerja berhasil diselesaikan. Jika tidak, transaksi dibatalkan pada titik kegagalan dan operasi sebelumnya digulirkan kembali ke keadaan semula. Konsistensi itu memastikan bahwa database berubah dengan benar pada saat transaksi berhasil dilakukan. Isolasi adalah memungkinkan transaksi untuk beroperasi secara independen atau transparan satu sama lain. Daya tahan itu adalah memastikan bahwa hasil atau efek dari transaksi yang dilakukan tetap ada jika terjadi kegagalan sistem. Perintah pada data transaction language. Perintah kontrol transaksional hanya digunakan dengan perintah DML, insert, update, dan delete saja. Jadi perintah DTL tidak dapat digunakan saat membuat atau menghapus tabel, karena operasi ini secara otomatis dilakukan dalam database. Nah, yang pertama itu ada perintah begin transaction. Transaksi dapat dimulai dengan menggunakan begin transaction atau cukup dengan begin. Di sini ada contoh sintaks sederhananya, begin titik koma or begin transaction. Nah, transaksi semacam itu biasanya bertahan sampai perintah commit atau rollback berikutnya. Tetapi transaksi juga akan rollback jika database ditutup atau jika terjadi kesalahan. Selanjutnya ada perintah commit. Perintah commit adalah perintah transaksional yang digunakan untuk menyimpan perubahan yang dipanggil oleh transaksi ke database. Perintah commit menyimpan semua transaksi ke database sejak perintah commit atau rollback terakhir. Ini ada contoh sintaks untuk perintah commit. Commit r n transaction. Rollback. Nah, perintah rollback adalah perintah transaksional yang digunakan untuk membatalkan transaksi yang belum disimpan ke database. Nah, ini ada sintaks contoh sintaks sederhana untuk perintah rollback. Rollback titik koma or rollback transaction. Nah, segitu untuk materinya. Sekarang activity yang ketiga ini, pertemuan ketiga itu kita pakainya table cells ya. Sebelumnya itu saya udah input data-data ke table cells ini sebanyak 5 data. Sekarang ini saya coba panggil dulu table cells-nya. Nah, ini data-data yang sudah saya input ke dalam table cells-nya ya. Ada order line, order ID, order date, ship mode, customer ID, product ID, dan sales dan quantity. Nah, oke. Jadi kalian tuh harus input data juga sebanyak 5 data ke dalam table cell sebelum kita mulai rollback dan commitnya. Di sini saya menggunakan perintah DML yang update, di mana saya akan mengupdate jumlah dari kolom quantity pada table cells, di mana kondisinya atau acuannya itu saya di kolom order line nomor 3 atau value-nya itu nomor 3 kayak gitu. Nah, jadi ini saya execute. Nah, setelah sukses update-nya, sekarang saya mau coba tampilin lagi nih si table cells-nya. Apakah quantity dari si order line nomor 3 ini sudah berubah atau belum. Nah,
Kalau misalnya kalian enggak, tadi di awal tadi tuh pas saya kasih muncul tabel salesnya itu, di sana itu order line nomor 3 itu kuantitinya ada 6 kuantiti. Karena di sini saya melakukan update, maka seharusnya berubah kuantitinya ya. Ini kita lihat aja. Order line nomor 3 itu ada di paling bawah ya, karena kita baru aja nge-rollback. Kita langsung kita lihat kuantitinya berubah jadi 4. Oh sorry, berarti tadi yang awal itu 5 ya. Tinggal 4. Kenapa bisa jadi 4? Karena di sini saya melakukan operasi aritmatika. Di mana nilai kuantiti dari order line nomor 3 ini akan dikurang dengan 1. Maka didapatlah hasilnya 4. Kayak gitu. Nah, berarti update-nya berhasil ya. Udah sukses. Karena di sini sudah berubah, sudah terupdate kuantitinya. Sekarang kita rollback nih. Seharusnya datanya akan kembali semula ke atas. Kuantitinya sebesar 5. Terus hasilnya udah sukses. Coba sekarang kita langsung aja kita execute. Nah, kuantitinya balik lagi ke 6. Karena tadi tuh di awal tuh saya ada error ya. Jadi saya tuh udah menyiapkan kuantiti di order line nomor 3 itu 6 kuantiti, tapi karena tadi saya salah run, saya malah runnya commit duluan, jadi dia tuh berkurang jadi 5. Harusnya 6 ya, berarti tadi tuh kalau kita update sales ini yang di rollback itu harusnya kuantitinya tuh jadi 5. Terus ini udah saya balikin lagi, udah saya rollback jadi 6 gitu. Selanjutnya kita masuk ke commit ya. Sebenarnya codingannya itu sama kayak rollback. Commit itu sama codingannya kayak rollback. Yang beda tuh hanya di perintah commit dan rollbacknya aja ya. Ini langsung aja saya mulai, saya execute begin dari commit. Ini udah sukses. Setelah itu saya execute lagi update-nya. Nah, ini juga udah sukses. Sekarang saya cek dulu apakah update-nya udah berhasil keubah apa belum. Nah, ini udah berhasil ya. Kuantitinya udah berubah jadi 5. Sorry. Sekarang kita langsung aja kita execute commit. Sekarang kita lihat lagi tabel dari sales yang sudah di commit. Nah, kalau yang rollback tadi, dia tuh data sebelumnya tuh akan kembali ya ke data sebelumnya ke 6. Kuantitinya berubah balik lagi jadi 6 dan order line ini berubah kembali ke tempat semula. Kalau commit itu dia nggak balik lagi nih jadi semula, dia tuh hanya menyimpan datanya aja nih yang udah kita update tadi. Bedanya di situ ya, commit dengan rollback. Jadi commit ini untuk menyimpan transaksi yang telah diupdate secara permanen, sedangkan rollback itu untuk mengembalikan database ke awal. Sudah segini aja ya. Ini jadi activity kalian ya. Nanti